Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 1, hari ini alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sudah PTM 100% ya. Berarti tidak ada yang daring ya, tidak ada yang belajar dari rumah, semuanya masuk sekolah semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya Rabbal. Ya, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak kelas 1 ya, pada semester yang kedua ini atau semester yang genap ini, kita masih masuk pada bab yang ketiga ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maharaja ya, dengan subtema pada hari ini yaitu 2 kalimat syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Nah, tadi sudah kalian baca semua tentang 2 kalimat syahadat ya anak-anak. 2 kalimat syahadat itu berarti ada 2 kalimat, bener nggak ya? Namanya 2 kalimat syahadat berarti ada 2 kalimat ya. Kalau 1 kalimat syahadat berarti kan 1. Nah, ini kan bunyinya 2 kalimat syahadat ya, berarti kalimatnya ada 2. Nah, anak-anak, 2 kalimat syahadat ini termasuk ya, termasuk rukun Islam ya. 2 kalimat syahadat ini termasuk rukun Islam. Nah, rukun Islam 2 kalimat syahadat berarti rukun Islam yang pertama ya. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua, yang pertama membaca ya. Jadi ada kata-katanya membaca. Membaca 2 kalimat syahadat ya. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua siapa? Siapa yang hafal? Rukun Islam yang kedua, ada yang hafal nggak? Rukun Islam yang kedua apa? Salah. Sholat, pinter ya. Rukun Islam yang kedua yaitu artinya menjalankan sholat 5 waktu ya. Menjalankan sholat 5 waktu itu berarti hukumnya wajib ya. Wajib itu artinya apa? Wajib itu artinya bila dikerjakan mendapatkan pahala. Namun kalau ditinggalkan berdosa, yaitu wajib namanya ya. Berarti sholat 5 waktu itu hukumnya Nah, kalau wajib berarti kalau sholatnya ditinggalkan berarti berdosa. Ngerti ya? Makanya tidak boleh anak-anak meninggalkan walaupun sholat subuh, walaupun sholat duhur, walaupun sholat asar ya. Kan ada yang gini, Pak, aku seneng sholat maghrib tok, Pak. Nggak boleh ya.
Ya, sholatnya nggak boleh dipilih. Jadi semuanya harus dijalankan 5 waktu. Mulai dari sholat pagi hari itu namanya sholat apa? Subuh berapa rakaat? Kemudian siang sholat apa? Namanya sholat duhur berapa rakaat? 4. Kemudian yang sore namanya sholat asar berapa rakaat? 4. Kemudian menjelang malam namanya sholat maghrib berapa rakaat? 3. Terus habis maghrib malam sedikit isya berapa rakaat? Nah sekarang kalau rakaatnya ditotal menjadi berapa? Loh, rokaatnya, jumlah rokaatnya kalau ditotal semua berapa? 17. Dari mana 17? Subuh 2, dohor 4. Berarti berapa? 2 tambah 4 6. Terus tambah asar 4. Berapa? 6 tambah 4 10. Ditambah maghrib 3. 10 tambah 3 13 tambah isya 4 jadi 17. Bener enggak? Ya totalnya 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 jumlahnya 17 rakaat ya, bukan 17 Agustus ngawur ya. Kalau 17 Agustus hari kemerdekaan ya, tapi ini 17 rakaat. Nah, itu rukun Islam yang kedua. Sekarang rukun Islam yang ketiga, siapa yang hafal? Ayo. Rukun Islam yang ketiga. Siapa? Belum. Siapa? Kaisa? Hafal? Yang ketiga apa? Salah. Zakat ya, kalimat lengkapnya mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan zakat. Kemudian rukun Islam yang keempat, siapa yang hafal? Nah, puasa di bulan 1 bulan penuh. Sebentar lagi bulan Ramadan. Kalian puasa ya? Puasa duhur apa maghrib? Iya, nek kalau duhur berarti latihan ya. Kalau duhur berarti latihan. Nah, kalian harus puasa kuat. Oh iya, orang Islam harus kuat. Jam oh salah ya, bukannya berbukanya pada waktu iya, ndak boleh dohor, ndak boleh asar. Pak aku mokel pak jam 3 dohor maghrib ya, ndak boleh, harus sampai maghrib. Latihan kalian berpuasa mulai sejak kecil, dilatih ya begitu, supaya tidak malas ya. Mampu, sanggup puasa ya, sebentar lagi Ramadan. Oke, rukun Islam yang kelima yaitu apa? Rukun Islam yang kelima terakhir, menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu, Kalau tidak mampu belum diwajibkan. Oke, yang kita bahas ini adalah rukun Islam yang yaitu 2 kalimat, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. 2 berarti kalimatnya terdiri dari Nah, 2 kalimat syahadat berarti kalimat yang pertama dinamakan dengan
syahadat tauhid ya. Kalimat syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid ya. Itu kalimat syahadat yang pertama. Kalimat syahadat yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Itu sudah kalian baca tadi ya. Jangan lupa itu di situ ada. Jadi dua kalimat syahadat itu terdiri dari dua kalimat. Hei, dengarkan. Kalimat syahadat yang pertama namanya syahadat tauhid. Kalimat syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul ya. Nah, syahadat tauhid berbunyi, ada yang bisa? Syahadat tauhid berbunyi, bukan arti lo ya. Bukan arti. Berbunyi, bunyinya syahadat tauhid berbunyi titik. Nah, artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan titik. Nah, itu syahadat yang pertama, namanya syahadat tauhid, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, yang wajib disembah ya kecuali Allah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah. Itu syahadat pertama, kalimat syahadat yang pertama, yaitu apa? Syahadat tauhid. Nah, syahadat yang kedua, kalimat syahadat yang kedua dinamakan apa tadi? Syahadat Rasul. Pinter ya. Syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu Muhammadar, artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ya. Nah, anak-anak, kedua kalimat ini ada kata-kata saksi ya toh. Saya bersaksi. Kemudian syahadat Rasul juga ada kata-kata dan saya bersaksi. Nah, ada kan sama, kalimat sama kan? Saya bersaksi. Keduanya juga saya bersaksi. Yang pertama, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya kan? Kedua-duanya ada kata-kata saksi. Maka syahadat itu artinya apa sih Pak? Tadi persaksian ya. Jadi syahadat itu artinya karena apa? Kedua kalimat ada kata-kata saksi. Aku bersaksi atau saya bersaksi ya kan? Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi syahadat itu artinya persaksian anak-anak ya. Nah, kalau bersaksi berarti kita ini berjanji ya. Berjanji kepada Allah ya. Bisa berarti berjanji, bersumpah, kan? Ya kan? Berjanji, bersumpah. Kita ini mengadakan apa ya? Perjanjian sama Allah ya. Sumpah kepada Allah. Nah, begitu. Itu namanya bersaksi. Saya bersaksi. Saya berjanji ya Allah. Ya, saya hanya menyembah kepadamu ya Allah. Nah, itu maksudnya. Ya toh? Saya berjanji untuk menyembah kepadamu ya Allah. Ya, artinya apa? Menyembah itu saya akan menjalankan sholat. Ya, menyembah kepada Allah itu dalam bentuk
sholat. Ngerti anak-anak? Menyembah kepada Allah itu dalam bentuk berarti saya tidak boleh meninggalkan karena bentuk sholat itu bentuk ya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita nggak sholat ya, kalau kita nggak sholat anak-anak berarti kita melupakan atau melalaikan sumpah kita kepada Allah. Berdosa apa enggak? Berdosa. Jangan sampai kita melalaikan Nah, kita sudah berjanji nih ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Saya bersaksi, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti saya harus menjalankan sholat dengan baik dan benar, ya. Tidak boleh sholatnya asal-asalan. Ngerti anak-anak? Maksudnya apa? Sholatnya tidak boleh main. Kalau sholat harus sungguh-sungguh, ya. Nanti kapan-kapan kita sholat duha ya. Kita nanti berlatih Oke, di musola sana. Oke ya. Minggu depan kalian bawa sarung ya anak-anak. Enggak. Kalau yang perempuan bawa muken. Ngerti? Senin depan kalau kita masuk ya. Tugasnya membawa 1 juz ammah, terus yang kedua sarung atau muken. Ya, nanti kita sholat duha berjamaah. Ya, nanti diajari sholat sama Pak Taufik. Nanti diajari ngaji sama Pak di musola ini nanti ya. Senin depan kan, kita kan setiap hari Senin ada di situ musolanya biasanya Pak Taufik. Musola ya. Oke, ngerti anak-anak? Senin depan kalau masuk. Ya. Kemungkinan Senin depan itu awal puasa, jadi libur. Kalau libur berarti Senin depannya lagi ya. Ngerti? Ya, nanti di-share sama Pak Rafiq biar orang tuanya ngerti. Izam. Kurang 15 nanti istirahatnya. Dengerin. Nah, itu syahadat yang pertama ya. Namanya syahadat tauhid ya. Syahadat tauhid berarti persaksian kita kepada syahadat itu kan artinya persaksian. Nah, tauhid artinya mengesahkan. Nah, itu di situ ada di LKS itu ya. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau syahadat tauhid persaksian kita kepada Allah. Persaksian bahwa Allah itu Maha Esa ya. Kemudian syahadat yang kedua yang disebut dengan syahadat Rasul ya. Syahadat artinya persaksian, sedangkan Rasul artinya apa? Utusan. Nah, di situ kan ada Rasul artinya utusan Allah. Ya, utusan Allah itu berarti siapa? Nabi Muhammad. Nah, syahadat yang kedua kan kata-katanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti rasulnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul artinya utusan Allah atau yang menerima wahyu dari Allah. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umat Islam, umatnya ya. Wahyu itu berupa apa? Firman-firman Allah. Nah, ini syahadat yang kedua, syahadat Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita sudah bersaksi, berjanji sama Allah ya bahwa kita akan mentauladani Nabi
Muhammad ya. Artinya apa? Ada yang disampaikan ya, segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad harus kita jalankan, harus kita taati karena Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad mendapat 2 gelar di sini ya. Nah, gelar yang pertama apa namanya? Di situ. Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya atau jujur bisa ya. Berkat kejujuran Nabi Muhammad mulai sejak kecil, maka Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Al-Amin ya kan. Berkat kejujuran Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Kemudian gelar yang kedua namanya gelar apa? Nah, Khatamul Anbiya ya, Kaisar sama Sifa pinter. Ya. Khatamul Anbiya. Artinya apa? Penutup para nabi. Penutup para nabi berarti Nabi Muhammad itu adalah nabi yang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir berarti keberapa Nabi Muhammad? Urutan keberapa? Dulu. Ngawur. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa? 25. Berarti Nabi Muhammad itu urutan yang terakhir. Berarti yang kedua 25. Itu namanya terakhir. Nah, terakhir itu mendapat gelar Khatamul Anbiya. Berarti Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Artinya Khatamul Anbiya itu adalah penutup para nabi atau Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, penutup para nabi dan rasul. Nah, itu anak-anak ya. Nah, itu nanti PAS biasanya keluar ya. Kemarin PTS keluar enggak salah ya. Nah, anak-anak itu tentang 2 kalimat syahadat yang harus kita mengerti ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini untuk 2 kalimat syahadat sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kalian ulangi lagi, baca-baca lagi di rumah ya supaya tidak lupa ya pembelajaran pada hari ini ya. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.